Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada tetap semangat beraktivitas ya nakama, dan ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1061 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Nah, by the way, untuk gambar low quality manga One Piece chapter 1061 sudah Tamagon share di Instastory ya. Nah, dalam video Tamagon kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai hal-hal yang ingin Tamagon sampaikan terkait dengan beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Jadi akan ada beberapa poin penting di chapter ini dan akan Tamagon bagi penjelasannya. Ini agar memudahkan kalian menonton serta mendengar hal ini. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sebenarnya banyak sekali poin menarik yang bisa kita ulas mengenai bajak laut topi jerami di pulau ini. Mungkin sebagian besar arc ini akan terfokus kepada teknologi atau sains yang ada di dunia One Piece. Dalam arc ini akan dijelaskan semua hal tentang teknologi yang selama ini menjadi rahasia besar yang masih menjadi tanda tanya. Sebelumnya, jika kalian teliti, Pulau Egghead sudah pernah disinggung di chapter 1059. Ada salah satu kapal dari Marine berkata bahwa mereka akan menuju ke Pulau Egghead dan berlabuh di sana setelah insiden Kobe diculik oleh Kurohige. Nah, ada banyak faktor menarik yang bisa jadi Eiichiro Oda rencanakan untuk kru bajak laut topi jerami di sini. Salah satunya adalah upgrade kekuatan yang mungkin bisa jadi menjadi poin utama kru bajak laut topi jerami berlabuh di markas dari Vegapunk ini. Kita tahu semua kan, pulau ini diberi julukan Pulau Masa Depan. Jadi ini dimaksudkan bahwa teknologi benar-benar menjadi daya tarik tersendiri di pulau ini. Upgrade kekuatan yang Tamagon maksudkan di sini bisa merujuk kepada kekuatan dari beberapa kru bajak laut topi jerami yang mempunyai semacam teknologi dari kekuatannya. Nah, mengingat kita sudah memasuki babak final saga dan kedepannya pasti musuh-musuh yang akan dihadapi oleh kru bajak laut topi jerami tidak akan main-main dalam segi kekuatan. Maka dari ini dibutuhkan upgrade senjata dan inilah waktu yang pas untuk bisa melakukan hal itu. Nah, salah satu contohnya alat tempur yang dimiliki oleh Nami yaitu Perfect Climata. Bisa jadi di suatu tempat di pulau ini menyimpan banyak teknologi canggih yang bisa diterapkan dan dimasukkan ke dalam senjata milik Nami ini. Tentu untuk melakukan upgrade kekuatannya. Atau mungkin hal yang diterapkan bisa jadi ke senjata dari Usopp yaitu ketapel Kabuto. Berbagai macam peluru bisa ia buat dan ia rangkai dengan teknologi yang super canggih dalam pulau ini. Franky tentu saja yang akan membantu beberapa kru menyiapkan dan melakukan upgrade ke senjata mereka masing-masing. Yang menarik lagi adalah Chopper. Rusa Kutub ini bisa saja akan menemukan suatu laboratorium di pulau ini dan juga akan belajar dan meneliti beberapa hal terkait obat-obatan dan sejenisnya. Setelah kita mengetahui bagaimana power up yang bisa jadi akan topi jerami dapatkan di pulau ini, dalam arc ini pun akan jadi bisa mengungkap rahasia-rahasia besar mengenai buah iblis itu sendiri. Dilanjutkan beserta dengan faktor genetika yang selama ini Eiichiro Oda rahasiakan kepada kita semua. Banyak sekali rahasia besar mengenai buah iblis yang masih belum kita ketahui. Salah satu contohnya adalah bagaimana buah iblis itu bisa dimasukkan ke dalam senjata. Karena sampai sekarang kita belum masih mengetahui cara Vegapunk menerapkan hal ini. Jadi tentunya akan sangat amat cocok rasanya jika di dalam arc inilah akan mengungkap semua rahasia itu dan menjelaskannya kepada kita semua. Dimulai dari bagaimana caranya dia melakukannya, hingga senjata apa saja dan apa syarat secara spesifik bisa untuk memakan buah iblis. Belum lagi tentang bagaimana hasil genetika yang selama ini kita lihat di beberapa arc yang lalu. Menarik untuk melihat bagaimana adanya anak-anak di Panghazard yang dimana bisa dibilang penelitian untuk melakukan gigantifikasi manusia sukses dilakukan oleh Vegapunk ini. Dia pun berhasil memahami dan memanipulasi hal-hal yang tidak masuk akal seperti genetika manusia, baik itu kloningan manusia ataupun dalam bentuk zat seperti Smile. Uniknya, dalam flashback Caesar di Panghazard, Vegapunk mengklaim bahwa dia telah gagal dalam melakukan eksperimen gigantifikasi manusia ataupun membuat kloningan dari buah iblis. Nah, pertanyaannya, apakah itu benar-benar gagal? Menurut Tamagon pribadi,
Tidak, malah yang ada dia berhasil untuk membuat kloningan dari buah iblis yang dimiliki oleh Kaido dalam wujud Momonosuke sekarang. Belum lagi gigantifikasi manusia yang sukses diimplementasikan ke anak-anak yang berada di Panghazard tersebut. Dominasi teknologi yang dimiliki oleh Vegapunk benar-benar di luar nalar. Yip, dia bisa menghasilkan Pacifista di mana itu adalah robot yang sangat canggih. Menggabungkan kemampuan buah iblis kepada cyborg. Keberadaan dari SSJ terbaru yaitu Seraphim yang tampaknya seperti menggabungkan genetika antara mantan Shichibukai dengan ras Lunaria. Ini semua adalah bukti kuat bahwa orang ini memang adalah ilmuwan paling jenius di dunia. Bagaimana jika Vegapunk ini berbohong kepada pemerintahan dunia bahwa ia telah gagal untuk membuat kloningan buah iblis beserta dengan gigantifikasi manusia yang sama-sama ia buat di Panghazard? Vegapunk tentunya sepertinya sudah sedikit menimbang dan memiliki penilaiannya sendiri dalam teknologi apa saja yang harus dimiliki oleh Angkatan Laut. Jadi, dengan berbohongnya dia kepada pemerintahan dunia, maka disinyalir bahwa dia tidak 100% berada di pihak dari pemerintahan dunia. Semuanya akan terungkap di arc ini. Kenapa Tamagon bisa berpikiran seperti itu? Coba kalian lihat lebih pada saat Eiichiro Oda memberikan kita gambaran bagaimana bentuk dari Pulau Egghead. Di sana terdapat gambar awan yang mengelilingi pulau tersebut. Kalau kalian perhatikan lebih detail, bentuk awan di sekitar Pulau Egghead memiliki alis spiral sama halnya seperti yang dimiliki oleh Vinsmoke bersaudara. Yips, bisa jadi ini adalah foreshadow yang disengaja oleh Eiichiro Oda bahwa penjelasan dari Akuma no Mi beserta dengan faktor garis keturunan akan dijelaskan di arc ini. Yang unik untuk dibahas lagi menurut Tamagon adalah bagaimana perkataan dari Jewel Boni ke Jinbe pada saat mereka berlabuh di suatu pulau kecil. Pada saat itu, Jinbe mengatakan kepadanya di mana anak buahmu dan mengapa kau berada di lautan ini. Boni pun mengatakan kepada Jinbe bahwa ia punya urusan dengan Dr. Vegapunk. Jadi peran dari Jewel Boni masuk ke dalam pulau ini pun juga menarik. Dia mungkin akan mencari tahu informasi mengenai Bartholomew Kuma, karena seperti yang kita ketahui, Kuma sempat menjadi bahan eksperimen dari Vegapunk. Kita mengetahui hubungannya dengan Kuma dan penderita hanya setelah melihat dia di Mario Joa. Masuk akal kan untuk menyimpulkan bahwa Kuma adalah subjek yang ingin dia diskusikan dengan ilmuwan ini. Namun sangat mengherankan, Jewel Boni tahu lokasi pulau ini. Apalagi jika kita mengingat kalimat Akainu tentang pelarian yang membuat darahnya menjadi dingin dan juga kesepakatan antara Kuma dan Vegapunk di mana mantan Shichibukai ini akan diubah menjadi cyborg untuk selamanya. Yep, ada kemungkinan bahwa semua plot ini terhubung dan akan terungkap pada arc Vegapunk. Seperti yang Tamagon sudah utarakan kemarin di video review chapter 1061. Tamagon menduga bahwa sesosok gadis yang dilihat oleh beberapa kru bajak laut topi jerami ini bukanlah Vegapunk yang sebenarnya. Kemungkinan besar, ia hanyalah salah satu ciptaan dari Vegapunk karena kode Punk 02 yang ada pada bajunya. Begitu juga halnya yang kita lihat pada saat kita bertemu dengan ikan hiu robot dan juga robot raksasa. Sebelumnya, Vegapunk pernah digambarkan oleh Fujitora bahwa dia adalah sesosok orang tua. Sama halnya juga dengan catatan kecil yang berada di panel terakhir yang mengatakan bahwa cara orang ini berbicara layaknya orang tua. Jadi analisa Tamagon, Vegapunk yang asli masih tersembunyi dan punya kebebasan untuk kemanapun ia pergi karena dia akan menggunakan ciptaannya ini untuk keluar. Di samping itu, karakter Franky dengan penemuannya akan banyak mempunyai sorotan di chapter ini. Franky juga sama seperti halnya Vegapunk. Dia memberikan kode nomor pada setiap ciptaan teknologi buatannya. Salah satu contohnya adalah Franky Shogun yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Franky Shogun sendiri tampaknya terinspirasi oleh proyek lama dari Vegapunk yang ditemukan Franky di Pulau Karakuri. Pada saat itu, Vegapunk berpikir mungkin bahwa kreasi teknologi semacam ini tidaklah akan layak. Nah, maka dari inilah dia meninggalkan proyek tersebut di Pulau Karakuri. Nah, untuk plot semua ini mungkin juga akan terhubung bagaimana bounty terbaru yang dimiliki oleh Franky bergambar Thousand Sunny. Apakah ini memang petunjuk yang memang diberitahu oleh Eiichiro Oda? Mungkinkah dalam arc ini, Franky akan mendapatkan power up yang merujuk kepada perubahan dari Thousand Sunny? Kru bajak laut topi jerami seakan-akan tidak berdaya di chapter ini hanya melawan seekor hiu robot. Kemudian, anehnya lagi, mereka ditolong oleh sebuah robot raksasa yang sangat amat besar. Jadi, bagaimana jika kedepannya Thousand Sunny akan diubah menjadi tanda petik Megazord yang lebih baik dari Franky Shogun yang kita kenal sekarang? Tentu saja akan ada update besar-besaran yang akan Franky lakukan di Pulau Egghead. Yips, jadi bagaimana menurut kalian dengan analisa dan spekulasi liar Tamagon mengenai chapter 1061 ini? Seperti biasa, jika kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turutkan jangkar, mari kita berlabuh!